الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafar lahu wa liwalidayhi wa ila Imam Ibrahim al-Bayyuri rahimahullah wa ghafar lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin sudah kita bahas tentang pembukaan, yaitu yang isinya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian musannif melanjutkan kitabnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dibuka dengan Bismillah, kitab ini dibuka pula dengan Alhamdulillah. Kenapa dibuka dengan Alhamdulillah? Karena Alhamdulillah itu juga pembukaan. Jadi pembukaan itu gak cuma Bismillah saja, tapi ada juga pembukaan dengan Alhamdulillah. Kalau Bismillah itu pembukaan hakiki, kalau Bismillah pembukaan hakiki, adapun Alhamdulillah adalah pembukaan idhofi. Terima kasih. Bagaimana hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberitakan bahwa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil hamdalati fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajdam. Sebuah perbuatan baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perbuatan itu terputus kebaikannya, perbuatan itu hilang kebaikannya, atau perbuatan itu kurang kebaikannya. Jadi ini
yang lalu kita membacakan hadisnya Rasul yang isinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalati. Setiap perbuatan baik apabila tidak dimulai dengan bismillah maka akan kurang kebaikannya. Hari ini kita baca perbuatan baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah akan kurang kebaikannya. Nah, orang nanya, ini yang benar pakai bismillah atau pakai alhamdulillah? Jadi kedua hadis ini jangan dianggap hadis yang bertentangan, jangan, tapi kedua-duanya itu merupakan pembukaan. Ada amal yang dibuka dengan bismillah, ada amal yang dibuka dengan alhamdulillah. Yang keduanya ini akan bisa bertemu apabila kita membaca sebuah hadis yang lainnya yang bunyinya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah. Setiap perbuatan yang baik apabila tidak dimulai dengan zikrillah maka akan kurang kebaikannya atau terputus kebaikannya. Bismillah itu merupakan zikrillah. Alhamdulillah merupakan zikrillah. Jadi pembukaan sebuah amal itu terkadang pakai bismillah, terkadang pakai alhamdulillah, terkadang pula pakai zikrillah. Jadi kalau kita mau melakukan amal-amal maka tidak semuanya amal itu pakai bismillah, seperti tidak semua amal itu dimulai pakai niat. Ada sebuah perbuatan yang kita mulai pakai niat, ada perbuatan yang nggak perlu pakai niat. Perbuatan yang pakai niat apa contohnya? Sholat, apalagi? Zikir, puasa, haji, apalagi? Zakat. Yang nggak pakai niat apa? Yang nggak pakai niat kayak ngasih nafkah istri, nawaitu. Nggak usah pakai nawaitu segala, lu kasih aja mak nih, pegang fulus, pakai nawaitu segala kan ribet. Ya ibadah dong, kan kewajiban itu ngasih nafkah istri, ngasih jajan buat anak, kan ibadah juga itu ya. Nggak usah pakai niat kelamaan ente belum selesai niat diembat dulu fulusnya Arif, kelamaan pak ini pakai baca segala tinggal ngasih aja pakai. Dan juga amal-amal yang lain yang bentuknya seperti itu, maka amal yang tidak dimulai dengan niat karena itu juga sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi jangan dianggap alhamdulillah itu bukan pembukaan. Jadi ada yang kita buka pakai alhamdulillah. Namanya pembukaan idhofi. Alhamdulillah rupanya apa ini? Alhamdulillah itu rupanya sana. Rupanya apa? Sana. Sana itu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba itu apabila berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu biasanya dimulai dengan sebuah pujian. Habis muji baru minta. Ada minta dulu terus muji, kayak Allahumma hdini fiman hadait, mu'afini fiman afait. Itu rupanya apa itu? Minta. Sampai waktu ini birahmatika syarra ma qadai, terus fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka taqdi bentuknya apa itu?
pujian kepada Allah, namanya tsana. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu pujian untuk Allah. Sama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam doanya yang biasa kita baca, kita sering mengucapkan subhanaka la uhsi tsana'an anta kama asnaita ala nafsik. Kan? Subhanaka la uhsi tsana'an anka. Ya Allah, aku memuji kepada Engkau, tapi pujianku itu enggak bisa sempurna ya Allah. Tidak sebagaimana Engkau memuji kepada dirimu sendiri. Pujian kita kepada Allah itu terbatas. Sedangkan Allah memuji dirinya sendiri tidak terbatas. Ya, Maha suci Engkau ya Allah dari butuhnya dipuji dengan orang lain. Terus kalau kita mau berdoa, maka ya di dalam aturan berdoa itu ada yang namanya pujian kepada Allah. Bagaimana sebuah doa tidak dimulai dengan pujian? Maka doanya tidak diterima oleh Allah. Jangan kalau doa, ya Allah saya pengen ini ya Allah. Oh, bagaimana doa kok begitu? Orang doa itu kalau ente mau minta, kayak kamu punya bapak, terus mau minta duit sama bapak, biar kira-kira dikasih, cara mintanya bagaimana? Dirayu, pijitin dulu. Bapak sehat ya Pak? Ganteng loh Bapak. Gitu. Anu Pak, ini Pak, anu Pak, baru ngomong gitu. Jangan Pak, duit. Kira kalau siapa nggak duit aja. Kita kepada Allah juga begitu, jangan Robbana atina fid dunya hasanah. Wah, nggak beres yang begitu. Dipuji dulu ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Semua ciptaan Engkau, Engkau yang maha baik, Engkau yang baru. Ya Allah, saya pengen ini sana. Itu namanya kalimat yang baik untuk memuji kepada Allah. Itu biasanya dibarengi dengan kita di dalam sebuah permintaan, namanya pantas-pantasnya lah. Ahlan wa sahlan. Sama dengan kita berlindung kepada Allah, a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. A'udzubika minal ajzi wal kasal. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaannya setan, dari min syarri ma khalaq, dari kejelekan-kejelekan, dari segala macam. Ini lindungannya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dalam doa yang dibaca dalam ratib itu malah lebih hebat lagi. Isinya apa? A'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari apa? Aku berlindung kepadamu ya Allah darimu ya Allah. Gimana coba? Orang kan biasanya minta, saya berlindung dari godaan setan, saya berlindung dari kejahatannya hewan, saya berlindung dari sesuatu yang menyeramkan. Ini dalam doanya yang kita baca di ratib itu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari Engkau ya Allah juga. Artinya apa? Kita mengakui bahwa semua yang kita terima itu dari Allah semua. Yang baik ya dari Allah, yang buruk ya dari Allah. Maka kita minta berlindung ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Lambok saya ini jangan dikasih yang jelek-jelek, jangan dikasih yang buruk-buruk, karena semua datang dari Engkau ya Allah. A'udzubika minka. Ini diantara pengakuan-pengakuan seorang hamba bahwa hamba itu senantiasa memuji kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begitu. Kalau habis minta perlindungan, habis doa, habis terus baru memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ay malikis samawati wal ardi wa ma'budi man fihima. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan yang menuhani seluruh alam semesta. Maksudnya alam semesta alamin ini malikis samawati wal ard, yaitu rajanya, pemilik langit dan bumi. Wa ma'budi man fihima, dan zat yang harus disembah oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Segala puji bagi Allah. Kalau kamu tanya sama kiai, kamu tanya sama yang biasa nyebut, ketika mereka menyebutkan segala puji bagi Allah, kamu tanya segala itu jumlahnya berapa? Berapa? Segala puji bagi Allah, berapa jumlahnya? Jumlahnya cuma 4. Berapa? 4. Kalau nggak ngaji nggak ngerti nih. Dikira, wah pujian bagi Allah banyak. Pujian itu adanya cuma 4. Yang pertama, pujian Allah pada dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Mana buktinya? Alhamdulillah yang jadi kalamnya Allah. Alhamdulillah yang jadi kalamnya Allah itu Allah memuji dirinya sendiri. Terus pujian Allah kepada para nabi-nabinya. Allah memuji kepada nabinya apa? Fa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah orang yang akhlaknya termulia. Ini pujian Allah kepada para nabinya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang Allah memuji kepada para nabi-nabinya Allah. Jadi Allah katakan apa? Fadlna 'alal alamin. Allah menjadikan para nabi-nabi itu menjadi orang yang paling termulia di muka bumi ini. Terus apa? Banyak juga yang lain-lainnya ayat yang menunjukkan Allah memuji kepada para nabi-nabinya. Yang ketiga, pujiannya hamba kepada Allah. Puji Qudus alal Qadim, pujinya makhluk kepada tuannya, pujian kita kepada Allah. Seperti mana yang tadi kita bahas tadi. Alhamdulillah, pujian kita kepada Allah. Subhanaka la nuhsi sana 'alaika masnaita ala nafsik. Falakal hamdu wa hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Itu pujian hamba kepada Allah. Yang keempat, pujian hamba kepada hamba. Wih, ganteng nih ente. Wah, cantik ya. Pakaian kamu keren. Kamu pinter banget sih. Kamu orang yang soleh. Ini pujian hamba kepada hamba. Pujian di dunia, sono muji, sini muji, situ muji, sini muji. Itu jumlahnya pujian cuma ada 4. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji kepada nabinya, hamba memuji kepada Allah, hamba memuji kepada hamba. Kamu lihat batu cincin, keren banget nih. Kamu lihat mobil, wah keren banget nih. Itu pujian apa itu?
Pujian makhluk kepada makhluk. Wah, rumah, wah bagus banget nih. Pujian apa itu? Makhluk kepada makhluk lah. Semua puji yang empat ini itu seluruhnya disebut segala puji itu miliknya Allah. Segala puji yang empat ini tiga pujian ini miliknya Allah. Tiga macam pujian diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan pujian untuk nabinya. Allah menciptakan pujian hamba memuji kepada tuannya. Allah menciptakan pujian hamba memuji kepada hambanya. Kalau ada orang memuji saya, ada orang muji saya, jangan kamu anggap saya ini bisa dipuji. Orang itu muji saya, itu Allah yang menjadikan pujian untuk saya. Allah jadikan seseorang memuji saya. Bukan saya punya pujian yang patut dipuji, bukan. Kalau Allah nggak jadikan pujian, nggak ada orang mau muji saya. Ya jangan dikira kalau kamu lagi dipuji orang, terus kepedean, saya keren, pantas kalau dipuji. Nggak ada. Karena Allah menutupi aib kita, Allah menutupi borok kita, Allah menutupi kejelekan kita, maka ada orang yang muji kita. Coba Allah tampilkan kejelekan kita, Allah tampilkan boroknya kita, Allah tampilkan aib-aib kita. Ada yang memuji kita? Nah, boro-boro muji kita. Jadi kalau ada orang kok muji kita, itu maknanya pujian itu diciptakan oleh Allah. Allah menjadikan pujian itu untuk saya. Maka bersyukur kita kepada Allah kalau ada orang yang muji. Jangan kepedean, lupa diri kadang, menganggap dirinya hebat dan pantas dipuji. Nggak ada. Itu pujian datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu miliknya Allah pujian itu. Apapun pujian yang terjadi di dunia ini, itu semua diciptakan oleh Allah, kecuali pujian Allah pada dirinya sendiri. Maka puji yang seperti itu qadim dan enggak ada permulaannya. Maka kalau orang-orang yang ngaji tauhid, orang yang ngaji prinsip akidah, yang ngaji tentang masalah ini, ketika membacakan alhamdulillahirabbil alamin, ketika diartikan, ngartiinnya bagaimana? Segala puji hanya milik dan untuk Allah. Yang milik Allah yang mana? Yang tiga. Yang untuk Allah yang mana? Yang satu, gitu. Jumlahnya berapa? 4. Jadi sedunia ini macamnya pujian cuman ada 4. Kamu muji pacar kamu muji kamu, kamu muji istri muji kamu muji orang tua muji anaknya. Ini semua pujian itu namanya pujian makhluk kepada makhluk. Allah yang menciptakannya. Ada lagi pujian hamba kepada Allah. Ada hamba muji Allah, wah Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai. Allah yang menciptakannya. Ada pula Allah menciptakan pujian untuk para nabi-nabinya. Allah pula yang menciptakannya. Maka disebut puji milik Allah. 3 macam puji itu milik Allah. Adapun yang pertama yaitu pujinya Allah pada dirinya sendiri. Ini pujian yang qadim, yang tidak berawal. Yang pujian ini itu adalah pujinya Allah untuk Allah. Jadi sesuatu kalau dikatakan milik Allah, itu artinya apa? Ini milik Allah artinya apa? Langit itu milik Allah, bumi milik Allah, artinya apa? Milik artinya apa? Artinya
diciptakan. Sesuatu yang dimiliki oleh Allah itu artinya diciptakan oleh Allah. Allah memiliki langit, Allah memiliki bumi, maka perkataan milik itu atau mempunyai itu sesuatu yang dipunyai Allah itu pasti bukan Allah. Sesuatu yang dipunyai oleh Allah pasti perkara lain dari Allah. Kita ini punyanya Allah, maknanya kita ini ciptaan Allah. Kamu punya HP. Kamu punya HP. HP itu bukan kamu pasti kan? Kamu dan HP dua perkara. Sama dengan Allah punya langit. Langit dan Allah dua perkara. Nah, langit itu apanya Allah? Oh, langit itu ciptaannya Allah. Maka langit bumi ini semuanya miliknya Allah. Berarti segala yang dimiliki Allah itu maknanya diciptakan oleh Allah. Maka nggak boleh kita katakan Allah itu memiliki sifat. Nah, kalau Kiai ngomong tidak boleh kita ngomong Allah itu punya sifat. Kalau Allah punya sifat nanti kayak sifat itu ciptaannya Allah. Kalau sifat yang dimaksud sifat kita boleh. Allah itu yang punya hidup, yang punya mati, yang punya kesehatan, yang punya keimanan, betul. Artinya sifat-sifat kita itu semuanya milik Allah, punya Allah. Tapi bukan sifatnya Allah itu sendiri. Kalau sifatnya Allah itu sendiri, maka itu perkara yang qadimah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh alam semesta. Apa saja alam yang diciptakan oleh Allah? Ya semuanya, seluruhnya. Kebaikan, kenikmatan, segala yang ada pada kita, keseharian kita, kehidupan kita, semuanya ini adalah miliknya Allah. Semua diciptakan oleh Allah, maka dikatakan dia itu Rabbul Alamin. Kalau satu benda namanya apa ini? Alam. Meja ini alam. Tutup ini alam. Ini buku ini alam. Saya alam. Kalau satu namanya alam. Kalau banyak alamin. Iya, kalau dalam bahasa Arab disebutnya alamin. Artinya seluruh alam, semua alam. Jadi kalau satu namanya alam, kalau banyak namanya alamin. Alam itu apa? Alam itu dalam bahasa tauhid itu adalah sebuah benda yang mempunyai tempat, namanya alam. Setiap benda yang punya tempat disebut alam. Nah, seluruh alamin ini semua benda-benda yang punya tempat semuanya ini adalah ciptaannya Allah. Allah lah Tuhan mereka. Allah lah pencipta mereka semuanya, alamin seluruhnya. Tidak ada satupun alam yang tidak diciptakan oleh Allah, nggak ada. Baik yang di langit maupun yang di bumi, seluruhnya alam itu diciptakan oleh Allah. Baik itu yang kita terima ataupun yang belum kita terima ataupun yang sudah kita terima, itu semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang dibutuhkan itu bukan cuma pengetahuan. Apa yang dibutuhkan? Tapi juga pengakuan. Kamu disuruh ngakuin ini milik Allah, ini milik Allah, ini milik Allah. Hidung saya milik Allah, mata saya milik Allah, tangan saya milik Allah. Semua yang ada di dalam
badan saya milik Allah, yang di rumah saya milik Allah. Kan sering kamu lihat kan, ada orang punya mobil tulisannya hadza min fadli Rabbi. Ada orang punya rumah tulisannya hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Ini adalah pemberiannya Tuhanku. Maknanya apa? Diakui kalau semua yang ada pada dirinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu kok sholat, dalam sholat kamu isinya alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya kamu suruh mengakui bahwa semua yang ada pada saya nggak ada yang hasil usaha saya, nggak ada. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya peroleh dengan usaha, maka usaha itu hanya sebagai sebab, bukan yang mendatangkan. Yang mendatangkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ini hari ini, besok yang saya punyai hilang, ganti jadi miliknya orang lain. Besok lagi saya diganti milik yang baru lagi. Terus begitu berganti-ganti, itu Allah yang menjadikannya. Bukan saya sendiri yang bisa merubah-rubah milik saya, bukan. Jangan pernah menganggap bahwa sesuatu itu harus saya miliki pokoknya. Makanya seringkali ada suami sama istri, mak, kita sehidup semati ya mak. Hah? Mau kamu? Mau? Sehidup semati mau? Kalau dia hidup, ya hidup bareng. Kalau dia mati, mati bareng. Mau? Mana mau? Kalau pas istri kamu mati, ya kita sehidup mak, tapi nggak semati. Kalau mati, ya mati sendiri aja, mak, jangan ngajak-ngajak. Ini harus kita akui bahwa seluruh keadaan kita itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau semua ini miliknya Allah, kalau sudah kamu akui semuanya miliknya Allah, kamu akui, bukan kamu ketahui, bukan, kamu akui, kamu ridho di hati kamu, ya Allah saya terima, ya saya ridho kalau semua ini yang saya dapati ini titipan dari Engkau ya Allah. Maka sewaktu-waktu diambil, kamu nggak akan nyesel. Sewaktu-waktu hilang, kamu nggak akan repot. Tapi karena kamu merasa itu milik kamu, ada andil usaha kamu di situ, kamu merasa kamu yang memperjuangkannya, begitu hilang, waduh, ramainya luar biasa. Lapor polisi, lapor RT, lapor RW, lapor. Terakhir nggak ketemu juga, lapor dukun, mana ini dukun? Putar giling, biar balik lagi barangnya. Karena merasa apa? Memiliki, karena merasa itu punya saya. Tapi kalau kamu tahu itu titipannya Allah, itu diletakkan oleh Allah pada diri kita, maka sewaktu-waktu Allah boleh mengambilnya dan memindahkannya untuk orang lain. Yang namanya HP, kalau HP kamu kok hilang, HP kamu kok tidak berada di kantong kamu, itu bukan HP-nya hilang, nggak ada HP hilang, nggak ada. Yang ada apa? Pindah. Kemarin ditaruh di kantong saya, hari ini dipindahin ke kantongnya orang lain, begitu. Mudah-mudahan besok dikantongin lagi sama Allah, begitu. Jadinya kita akan sadari bahwa ini semua, setiap perubahan, setiap apapun ini semua datangnya dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita memuji kepada Allah atas segala anugerahnya Allah. Kita puji kepada Allah atas segala macam pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah Allah itu dipujinya karena memberi? Kalau kita diberi, baru kita muji-muji. Jadi kayak siapa? Jadi kayak siapa kita?
Kalau kalau lagi apa, ada perkataan gini, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang, itu siapa itu? Bukan istri, itu perek yang begitu. Istri. Lah iya, PKS apa? WTS, PSK sekarang ganti. Jadi kalau kamu kok apa, begitu dikasih oleh Allah banyak, lagi hidupnya lagi nikmat, lagi banyak keluasan, terus muji-muji Allah, begitu pas seret, pas sempit, mulai ngedumel, mulai wah ini mah PKS, ini mah repot urusannya ini ya. Sama yang namanya anjing, maaf ini anjing, itu kalau kamu kasih tulang, itu ekornya akan begini. Tandanya apa? Makasih, makasih, makasih. Ngerti dia. Itu sudah umum, kalau ada orang kalau dikasih terima kasih sudah biasa. Nah yang repot ini kalau pas kamu dikasihnya seret, pemberian kamu dikurangi, yang jadi milik kamu dihalangi, terus masih muji nggak kamu sama dia? Ketika hilang pujiannya, nah ini yang berat. Berarti Allah itu terpujinya kalau lagi ngasih kamu doang. Kalau nggak ngasih, nggak terpuji kalau begitu Allah. Padahal kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala keadaan Allah terpuji. Mau ngasih kamu terpuji, nggak ngasih terpuji. Ketika kita itu dihalangi untuk memperoleh sesuatu, Allah itu tetap baik, gitu loh. Bukan Allah itu baik waktu kasih kita doang, bukan. Ketika kita dicegah sesuatu, itu Allah baik sama kita. Sama kayak orang tua lah, kita gambarkan orang tua. Ini gambaran yang mudah maksudnya. Kalau ada orang tua mencegah anaknya melakukan sesuatu, kenapa sebabnya? Sayang. Nggak ada orang tua jahat, nggak. Anaknya yang nganggep jahat. Mau makan permen, nggak boleh, kata anaknya apa? Bapak jahat. Mau makan permen aja nggak boleh. Bapaknya nggak urusan, mau kamu bilang jahat kayak mau bilang, yang penting saya mau nyelamatin kamu, begitu kan. Jadi jangan dianggap kalau Allah menghalangi kita dari sesuatu, menghalangi kita dari ini, terus dianggap Allah itu nggak sayang sama kita, enggak. Orang Islam di dunia ini kok melarat-melarat. Orang kafir kaya-kaya, berarti oleh Allah kaya sayang orang kafir daripada enggak. Orang tua yang anaknya itu dikasih semua, mau main PS terus 24 jam dikasih, mau main HP 24 jam dikasih, mau minta duit berapa juta dikasih, itu bukan orang tua yang sayang sama anaknya, justru menjerumuskan. Anaknya malah akan tersesat, tergila-gila sama HP, tergila-gila sama main game, foya-foya. Nah, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya terus-terusan tanpa dihalangi apapun, itu tandanya orang itu sedang dijerumuskan oleh Allah. Namanya dikasih istijrat, begitu loh. Terus dikasih. Kamu jangan iri sama orang-orang yang sedang diistijrat sama Allah. Kenapa? Karena istijrat itu nanti akhirnya akan dituntut oleh Allah. Kamu sudah saya kasih banyak, sekarang apa yang kamu lakukan? Ketika taat enggak, zikir enggak, muji Allah enggak, ibadah enggak, kamu tanggung jawab sini. Jadi kita harus bersyukur ketika kita dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu, itu kita sedang melihat Allah sayang kepada kita. Coba hadisnya Rasul SAW dikatakan apa? Innallaha
idza ahabba qaumin ibtalahu. Allah itu apabila cinta pada suatu kaum, maka Allah akan menguji kaum itu. Nah, dihalangi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mau makan permen nggak boleh, mau melek malam nggak boleh, mau main HP nggak boleh. Jangan dianggap kok nggak boleh semua, jangan. Enggak, justru kamu sedang disayang yang seperti itu, sedang diperhatikan. Jangan salah anggap tentang apa yang diperbuat Allah kepada kita. Jangan kita samakan Allah dengan kita. Ini gambaran yang bisa kita dapati seperti itu, hingga kita akan bisa melihat nanti setiap waktu itu Allah itu maha terpuji. Memberi kita ya terpuji, menghalangi kita terpuji, gitu loh. Karena pujian bagi Allah itu nggak ada selesainya, nggak ada awal, nggak ada akhirnya, nggak ada yang nggak terpuji dari yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai nanti Allah menghukum hambanya pun terpuji dia. Coba, orang kan banyak kan taunya kalau ada raja sedang menghukum siapa? Bawahannya, menghukum rakyatnya. Ini rajanya sedang raja bengis, raja jahat. Nah, Allah nggak demikian. Allah menghukum hambanya pun dia tetap terpuji, karena pujian bagi Allah itu tidak karena dia ngasih, tidak karena dia menghalangi, tidak karena Allah itu memang terpuji. Mau ngasih ya dia terpuji, nggak ngasih dia terpuji. Kayak kamu lihat batu cincin lah, kamu lihat alam yang indah, kamu lihat wanita yang cantik, kamu lihat laki-laki yang ganteng, batu yang indah, tiba-tiba kamu puji, ini batu keren banget, indah banget. Itu batu kamu puji kenapa? Apa karena dia ngasih kamu sesuatu? Ngasih. Terus kenapa dipuji? Karena memang indah, gitu loh. Ada ikan cupang, wah keren banget nih. Padahal cupangnya diem aja, nggak ngomong apa-apa sama kamu. Kamu yang muji-muji, wah ini cupang, wah cupang lagi. Padahal cupang itu nggak ngasih apa-apa, tapi kamu puji. Kenapa kamu puji? Karena memang ada keindahannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji itu bukan karena dia ngasih sesuatu, bukan. Karena memang Allah itu zatnya maha baik, zatnya Allah itu zat yang mulia, zatnya Allah itu maha indah, zatnya Allah itu maha agung, zatnya Allah itu memang maha terpuji, hingga pujian kita bukan karena yang lain-lainnya. Terus setelah dibuka dengan alhamdulillah, kemudian lanjut lagi dibuka dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibuka dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian kitab ini dibuka pula dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita menghaturkan doa, kita memanjatkan doa keselamatan, doa tambahnya kemuliaan, doa tambahnya keagungan untuk baginda kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia di antara semua manusia. Salawat dan salam ini ada yang maknanya juga bagian dari diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang menuliskan satu sholawat pada sebuah kertas
selama kertas itu masih tertulis, selama itu pula tidak berhentinya malaikat mengucapkan ampunan, memintakan ampunan untuk orang yang menulis sholawat tersebut. Coba, bangga hebat ya. Makanya ente nanti pulang tulis sholawat, buku, simpan bukunya. Selama bukunya masih ada, sholawatnya masih ada, malaikat terus menerus memintakan ampun untuk yang menulis sholawat tersebut. Makanya musannif memulai kitab ini setelah dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang harapannya beliau ingin tulisannya ini mendapatkan terus ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat itu ada sholawat yang datang dari Allah, ada sholawat yang datang dari kita, ada sholawat yang datang dari para malaikat. Kita sering dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau diartikan innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna 'alan nabi, innallaha, sesungguhnya Allah, yusalluna 'alan nabi, itu bersolawat kepada Nabi. Innallaha, Allah, wa malaikatahu, Allah bersolawat kepada Nabi, dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Seringkali ada ustadz yang menceritakan bahwa seakan-akan Allah bersama malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Nah, kalau ditanya solawatnya Allah kepada Nabi bentuknya apa? Apa solawatnya Allah kepada Nabi bentuknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu? Hah? Bentuknya kalimat bacaan sholawat. Oh, tapi datangnya dari Allah. Oh, Allah sedang bersolawat kepada Nabi, malaikat juga sedang bersolawat kepada Nabi. Maka bentuk yang seperti ini bentuk yang salah. Sholawat yang datang dari Allah tidak seperti sholawat yang datang dari malaikat. Gitu dong. Sholawat yang datang dari Allah kepada Nabi itu bentuknya adalah rahmat, bentuknya menciptakan kebaikan, gitu. Bukan bentuknya kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, bukan begitu bentuknya. Kalau sholawat yang datang dari malaikat bentuknya seperti itu. Sholawat yang datang dari kita manusia bentuknya seperti itu. Namanya apa? Doa, gitu. Kita mendoakan kepada Nabi, malaikat mendoakan kepada Nabi. Kalau Allah bersolawat kepada Nabi, bukan Allah mendoakan Nabi, tapi artinya Allah menjadikan kemuliaan untuk Nabi. Allah merahmati Nabi. Allah menjadikan kemuliaan, keagungan pada diri Nabi. Ini harus kita bedakan. Jadi jangan sampai nanti kita samakan Allah bersolawat bersama-sama malaikat, kumpul satu bareng pakai marhabanan gitu. Gimana sih? Jadi salawatnya Allah maknanya rahmat, salawatnya malaikat maknanya doa, salawatnya manusia namanya doa. Sampai salawatnya batu, pohon itu bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira pohon-pohon batu nggak bersalawat kepada Nabi, semuanya
Allah jadikan itu bersolawat kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Makanya Rasulullah kalau sedang melewati satu daerah, pohon itu mengucapkan salam, batu-batu mengucapkan salam. Ini mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka musannif penulis kitab ini juga demikian. Beliau setelah membuka kitabnya dengan bismillah, kemudian dengan alhamdulillah, kemudian dengan sholawat kepada Nabi. Yang pertama tujuannya adalah mendoakan tambahnya kemuliaan untuk Nabi. Yang kedua adalah tujuannya agar tulisan ini mendapatkan terus kebaikan dari Allah, rupanya ampunan dari Allah selama tulisan ini masih ada tertulis di buku ini. Maka siapa yang menuliskan sholawat ini terus mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya adalah memintakan tambahnya kemuliaan. Nah, kalau kita minta kepada Allah, ya Allah tambahkanlah kemuliaan untuk Nabi. Itu kira-kira Nabi itu ditambah kemuliaannya apa enggak sama Allah? Ditambah enggak? Tambah. Sampai kapan? Nabi itu sudah sempurna atau belum sempurna? Sudah sempurna. Jadi bisa nggak ditambahkan lagi kesempurnaannya? Ada dua madhab, ada dua pendapat. Satu mengatakan kalau saya sholawat kepada Nabi, saya mendoakan tambahnya kemuliaan untuk Nabi, itu digambarkan sama kayak saya nuangin air ke dalam gelas. Ketika gelas itu sudah penuh, saya tuang lagi sampai penuh. Terus kalau saya tuang lagi bagaimana? Lubernya kemana? Kemana? Lubernya kena kepada yang nuang, gitu loh. Jadi kalau kita sholawat, kita berharap kebaikan dari sholawat itu kembali kepada kita yang bersolawat. Tapi pendapat yang sahih dan pendapat ini hanya boleh disampaikan di majelis taklim. Tidak boleh kamu sampaikan di luar. Apa? Bahwa sholawat kita yang kita sampaikan kepada Rasulullah itu Allah akan terus tambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW terus tanpa ada hentinya. Allah tambahkan mulia terus. Nabi itu nggak kayak gelas yang diisi penuh selesai sempurna, nggak bisa ditambahin lagi, enggak. Allah bisa menjadikan Nabi terus bertambah kemuliaannya. Ini pendapat yang sahih, hingga sampai nanti di hari kiamat Nabi itu terus mendapatkan kemuliaan, terus mendapatkan keagungan, yang mana doa-doa tiap-tiap umat, doa-doa yang bersalawat kepada Rasulullah, itu doa itu dijadikan oleh Allah untuk menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sempurna kitab ini. Pertama dibuka dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kamu kalau melihat kiai ceramah, pembukaannya khutbah, pasti begitu, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu pembukaan yang umum. Kemudian baru amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjutkan yang akan datang
mulai masuk pada isi kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang mensyarahi kitabnya Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, bisa terus sampai pada memahami kitab-kitab tauhid. Allah tambahkan keimanan di hati kita, Allah jadikan cahaya tauhid di hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan iman itu sampai hari kematian kita, hingga kita selamat dunia sampai akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna bi annana qatarabna wa annana asrabna ala Allah ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulli hauba wa stolana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna Nabi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdu lil ilahi bil badi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.